Lagi nyari laptop gaming yang nggak cuma kenceng, tapi bisa bikin hati tenang? Kenalin, Axio Pongo 535. Laptop lokal satu ini punya fitur curang yang jarang banget ada di kompetitor sekelasnya. Garansi Accidental Damage Protection yang ngecover jatuh, kena air, sampai kehilangan selama 3 tahun penuh. Spek di atas kertas juga terlihat menjanjikan. Mulai dari CPU Intel Core i5 seri H, GPU Nvidia RTX 3050, hingga RAM 16GB DDR4 dual channel. Tapi apakah performa tersebut bakalan sebagus garansinya atau ternyata overrated? Nah, kita akan bahas di video ini. Kita mulai dari spesifikasi utamanya. Pongo 535 ditenagai oleh Intel Core i5 13420H dari keluarga Raptor Lake. Prosesor ini punya konfigurasi 8 core dan 12 thread dengan boost clock hingga 4,6 GHz. Buat urusan multitasking atau editing video, i5 Gen 13 seri H ini jelas bukan kaleng-kaleng ya. Performanya masih sangat bisa diandalkan. Buat urusan grafis, laptop ini ngandelin Nvidia GeForce RTX 3050 dengan VRAM 4GB GDDR6. Untuk RAM, ini nih yang aku suka karena kita langsung dikasih RAM 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot buat upgrade RAM lagi. Untuk penyimpanannya sendiri, SSD 512GB-nya ini sudah bertipe M.2 NVMe Gen 4. Dan ini SSD yang kencang dengan kecepatan baca hingga 6353 MB per second dan kecepatan tulisnya di 4413 MB per second. Sistem pendinginnya sendiri udah proper dengan 2 fan dan 4 heat pipe. Tapi apakah itu cukup? Nanti kita akan tes ya seberapa bagus manajemen suhu dari si Pongo satu ini. Sekarang kita mulai dulu dari pengujian sintetis, biar kita tahu seberapa bagus otak dan otot dari laptop satu ini. Pertama, buat urusan CPU, kita tes pakai Cinebench R23 ya. Hasilnya, dalam kondisi plug-in atau dicolok charger, Pongo 535 ini berhasil dapetin skor 11.773 poin pada multicore-nya. Angka segini buat Core i5 13420H udah tergolong oke banget ya. Udah lebih dari cukup kalau buat urusan rendering 3D ataupun ngerender video 4K yang durasinya lumayan panjang. Untuk grafis, kita tes menggunakan 3D Mark Firestrike. Di sini RTX 3050-nya dapetin grafis score sebesar 13.791 poin. Skor segini sebenarnya udah cukup ngejelasin kalau laptop satu ini emang didesain buat main game di resolusi Full HD dengan nyaman. Tapi itu hanyalah teori dan angka sampai kita bener-bener ngebuktiin performa gaming dari laptop Pongo ini. Dan tentunya kita akan lakukan tes gaming. Kita mulai dari game sejuta umat yaitu GTA 5 Enhanced. Setting optimal yang kita dapatkan adalah 1080p minimum dengan ray tracing on. Hasilnya rata-rata IPS yang didapat mencapai 164 fps. Cuy, lancar jaya pak. Lanjut ke game Forza Horizon 5. Di sini kita bisa mainin hingga preset 1080p high dengan Nvidia DLSS AI. Rata-ratanya masih sangat playable di 98 fps. Next ada Black Myth Wukong. Nah, ini settingan optimalnya ya di 1080p medium dengan rata-rata IPS yang didapatkan di 53 IPS. Lagi-lagi masih playable ya. Nah, untuk IPS game lainnya bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Hal yang gak kalah penting selain performa adalah manajemen suhu. Dan setelah kita pakai main game berjam-jam, suhu CPU-nya emang sempat nyentuh di angka 94 derajat Celcius untuk peak-nya. Tapi setelah itu dia langsung bisa stabil kisaran 67 derajat Celcius. Manajemen thermal yang menurutku udah oke banget. Hal ini juga dibuktikan dari hasil stress testnya yang juga lolos ya dengan skor 98,2%. Kalau di tangan panas nggak bang? Nah ini yang aku suka. Area WASD cuma ada di angka 33 sampai 35 derajat. Jadi jari kita nggak bakal kerasa kepanasan lah pas lagi main game di laptop ini. Area palm rest-nya malah adem banget cuma 28 derajat. Nah untuk keseluruhan keyboard ada di kisaran 34 sampai 44 derajat. Sementara panas yang keluar lewat exhaust ini ada di kisaran 45 sampai 53 derajat. Kita masuk ke menu utama buat para konten kreator dan kreatif, yaitu tes rendering di Premiere Pro dan juga 3D render di Blender. Pertama, kita tes di Premiere Pro. Kita pakai render video Full HD 1080p durasinya 5 menit dengan editing yang standar, mulai dari cut to cut, basic effect, transisi, sampai overlay teks dan animasi. Pas kita render pakai software only alias murni ngandelin CPU,
laptop ini butuh waktu kisaran 2 menit 8 detik. Tapi begitu kudanya kita aktifin nih, waktunya jadi kepangkas jauh ya, cuma 1 menit 8 detik. Tantangan sebenarnya ada di pengujian kedua, di mana kita akan render video 4K dengan menggunakan video yang sama. Pakai software only, laptop ini butuh waktu 10 menit 3 detik buat selesai ngerender. Tapi pas kuda dari RTX 3050-nya ambil alih, durasinya langsung jadi cuma 1 menit 53 detik. Terakhir kita tes render di Blender 4.3.2 pakai scene BMW. Hasilnya cukup unik nih guys. Render pakai GPU Compute makan waktu 3 menit 51 detik, sedangkan CPU Compute dapat di 3 menit 49 detik. Selisihnya tipis banget, cuma beda 2 detik. Oke, sekarang kita akan bahas bagian tampilannya. Secara desain, Pongo 535 ini bisa dibilang setia banget sama garis desain dari Pongo sebelum-sebelumnya. Masih pakai chassis yang sama persis dengan logo khas berwarna merah di bagian back cover yang cukup mencolok. Jadi kalau kita lihat dari jauh nih, kita bakalan langsung tahu kalau ini adalah laptop keluarga Pongo. Material laptop ini sayangnya full plastik, mulai dari back cover, area keyboard, sampai ke panel bagian bawahnya. Untuk dimensi, laptop ini punya ketebalan 2,27 cm dengan berat 2,13 kg. Untuk berat chargernya sendiri sekitar 477 gram, sehingga total bobot yang harus dibawa-bawa itu di kisaran 2,6 kg. Pindah ke sektor layar. Pongo 535 dibekali panel berukuran 15,6 inch dengan resolusi Full HD IPS. Buat urusan gaming, layarnya ini udah kekinian banget karena punya refresh rate 144 Hz. Sayangnya, akurasi warna di layar ini masih di angka 45% NTSC. Dan ya, warnanya cenderung sedikit pucat dan menurutku sih belum cocok untuk editing profesional. Jadi kalau kamu berencana beli laptop ini biar dapetin performa kencang untuk dipakai editing atau desain profesional, kamu butuh tambahan monitor eksternal dengan akurasi warna yang lebih bagus. Tapi kalau penggunaanmu cuma buat main game, ngerjain tugas kuliah, atau sekedar nonton YouTube, layar ini udah lebih dari cukup. Kita lanjut ke bagian keyboard. Pongo 535 hadir dengan layout full size lengkap dengan numpad dan ukuran arrow key yang juga full size. Travel distance-nya menurutku cukup dalam, tapi feel-nya emang agak sedikit mushy ya, empuk-empuk karet gitulah. Suara ketikannya juga masih lumayan kedengeran, jadi ini bukan tipe keyboard yang senyap banget. Untuk estetika, dia pakai satu zona backlit keyboard yang bisa kita atur warnanya lewat software control center dengan 4 tingkat kecerahan. Catatan kecil buat kamu yang jarinya gede nih, ukuran keycaps-nya berasa agak kecil sih, dan ini bahkan lebih kecil dari hype pada umumnya yang pernah kita tes. Jadi awal-awal mungkin perlu agak adaptasi ya, biar kita nggak banyak typo di keyboardnya ini. Terakhir buat touchpad-nya, ukurannya menurutku cukup luas, ini juga kerasa responsif, akurat, dan permukaannya lumayan halus di tangan. Klik kiri kanannya juga ini yang tipe empuk dan kerasa klik lah pas kita tekan-tekan. Sekarang kita akan bahas daya tahan baterainya. Jujur aja, buat yang berharap laptop ini bisa diajak nongkrong seharian di cafe tanpa charger, mending buang jauh-jauh ekspektasi itu. Kita udah tes buat nonton YouTube non-stop di resolusi Full HD, kondisinya brightness-nya kita set di 50%, volumenya 50%, wifi-nya kita nyalakan, dan kita pakai mode balance. Hasilnya, laptop ini cuma bertahan 2 jam 4 menit aja dari baterai 100% sampai mati total. Pas dipakai buat kerja intens selama 30 menit, baterainya juga langsung berkurang 22% guys. Jadi ya secara matematis laptop ini cuma bisa kita pakai kerja tanpa colokan itu kurang lebih 2 jam aja. Untungnya buat urusan ngecas, kecepatannya masih bisa kita andalkan. Dalam waktu 30 menit, baterainya udah keisi 52%, sejam keisi 76%, dan sampai penuh 100% butuh waktu 2 jam 11 menit. Pongo 535 membawa webcam dengan resolusi 1080p 30 fps. Secara visual sih sebenarnya udah cukup bagus, tapi kalau cuma ngandelin lampu ruangan, noise-nya bakalan berasa banget. Terus kalau kondisimu membelakangi cahaya atau backlight, bagian cahaya tersebut bakalan kelihatan putih banget. Soal audio, menurutku suaranya masih agak mendem, dan mikrofon ya, tangkapan input audionya itu juga lebih kecil dari seharusnya. Meskipun noise cancellation-nya belum bisa dibilang sempurna, tapi suara yang kita sampaikan ini masih terdengar cukup jelas ya, walaupun di belakangnya lagi ada simulasi banyak kendaraan. Oke, ini kondisinya kalau lagi membelakangi cahaya, memang secara dynamic range ya standarnya webcam laptop gaming ya, masih lumayan silau. Dan kalau kondisinya kayak gini, agak gelap, noise-nya akan mulai kerasa.
di wajah bagian sini ya, kalau kalian bisa lihat. Ya so far sih oke sih, udah bagus untuk kelas laptop gaming. Halo guys, Ragadget bersama Krishna, dan ini adalah hasil perekaman dari webcam Axio Pongo 535 di indoor ya, dalam ruangan. Dan ini cuma dibantu oleh lampu ruangan di sana ya. Gimana menurut kalian? Nah, di sini ada lampu kecil juga sih di sebelah sini ya. Meskipun sudah dibantu lampu kecil, noise-nya masih lumayan berasa ya. Kalau audionya kualitasnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman ya. Kita tes noise cancellation-nya. Ini kita simulasikan lagi di pinggir jalan. Apakah suaranya masih terdengar jelas atau udah mulai ke distract sama suara motor yang ada di sini di belakang? Coba kalian nilai sendiri ya. Untuk keamanan nggak ada fingerprint dan juga nggak ada face unlock. Nah, kita geser ke urusan speaker. Pongo 535 ini punya dua buah speaker yang menghadap ke bawah alias down firing. Untuk treble-nya, suaranya masih tergolong rapi. Pas kita set di volume 100%, dia nggak kedengeran cempreng ya. Kayaknya Axio sengaja ngelimit volumenya biar menjaga kualitas suaranya agar tidak sampai cempreng. Tapi konsekuensinya, tingkat kelantangan dari laptop ini aku rasa sih agak dikurangi ya. Kayaknya Axio sengaja ngelimit volumenya biar kualitas suaranya tetap kejaga. Vokalnya masih cukup oke, walaupun kalau kita perhatikan baik-baik nih, kita dengerin banget, vokalnya jujur masih kerasa sedikit mendem. Terus buat bagian bassnya, nah ini ya sesuai standar laptop gaming lah, ala kadarnya. Urusan colok-mencolok, Pongo 535 ini menurutku royal banget. Di sisi kiri ada Kensington Lock, satu buah USB-A 3.2 Gen 1, satu buah USB-A 2.0 buat nyolok mouse atau keyboard. Terus yang unik nih, dia masih misahin mikrofon jack dengan 3,5 mm combo audio jack. Ini bakalan praktis ya, apalagi buat kamu yang sering banget pakai mikrofon buat mungkin live streaming atau semacamnya di laptop Pongo 1 ini. Pindah ke sisi kanan, ada micro SD card reader, satu USB-C 3.2 Gen 2, dan port RJ45. Terakhir kita bahas port di bagian belakangnya. Ada DC-in, mini display port 1.4, HDMI 1.4b, dan satu lagi USB-C 3.2 Gen 2. Penempatan port layar dan power di belakang kayak gini tuh bagus banget ya, dan bikin manajemen kabelnya jadi lebih rapi. Pongo 535 hadir dalam dua varian. Versi DOS atau tanpa Windows ini dibanderol di harga Rp14.999.000. Sedangkan buat versi yang udah ada Windows-nya, harganya Rp15.499.000. Selisihnya cuma Rp500.000. Jadi kalau ada budget lebih, saranku mending sekalian aja ambil yang versi Windows biar kita bisa terima beres. Biar lebih cuan, kamu bisa belanja melalui keranjang YouTube Shopping yang bisa ditemukan di pojokan video atau di deskripsi video. Biasanya di sana akan ada harga terupdate, dan kalau lagi ada event ya, kayak double date ya, 66, 77, 88, atau promo gajian gitu akhir bulan, biasanya akan ada diskon yang menarik. Jadi cek aja keranjang YouTube Shopping untuk dapetin harga terbaik. Atau bisa juga mampir ke website resminya Axio buat beli si Pongo ini ya. Laptop ini udah di cover garansi selama 3 tahun, plus garansi accidental damage protection selama 3 tahun juga. Buat yang belum tahu, accidental damage protection atau ADP ini bakal ngecover biaya perbaikan kalau laptopmu rusak karena kejadian tak terduga. Contohnya seperti jatuh dari meja, ketumpahan air, kopi, sampai resiko kehilangan karena tindak pencurian. Perlindungan ekstra kayak gini, apalagi 3 tahun ya, bener-bener ngasih rasa tenang yang maksimal buat pemakaian jangka panjang. Apalagi kalau laptop ini bakalan jadi mesin tempur harianmu. Beuh, ini penting ya. Well, meskipun Pongo 535 ini terlihat menarik, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan nih. Pertama, baterainya boros. Nonton YouTube cuma tahan 2 jam, sehingga wajib bawa charger kemana-mana. Kemudian akurasi warnanya ini masih standar ya, 45% NTSC, jadi kurang ideal buat dipakai editing atau desain profesional. Yang ketiga, audio dan webcamnya juga tergolong standar. Speakernya kurang lantang, suara mic-nya sedikit mendem, dan webcamnya masih cukup noisy kalau kita pakai dengan lampu ruangan. Untuk kelebihan, dia juga nggak kalah menarik ya. Pertama, garansi ADP-nya super lengkap. Jarang banget ada laptop di harga segini yang bisa ngecover kerusakan tidak terduga selama 3 tahun. Kemudian performanya ini bisa kita andalkan, baik buat produktivitas, editing video 4K, sampai mainin game AAA di settingan low sampai medium. Terus konektivitasnya juga juara.
Portnya melimpah di 3 sisi, dan penempatan port power serta layar di bagian belakang bikin manajemen kabel di meja jadi jauh lebih rapi. Kesimpulannya, Pongo 535 ini cocok banget buat kamu yang nyari laptop kencang buat dipakai editing 4K atau gaming AAA dan pengen rasa aman selama 3 tahun penuh berkat garansi ADP-nya yang bisa nge-cover jatuh sampai kehilangan. Tapi laptop ini kurang cocok kalau kamu butuh laptop dengan akurasi warna tinggi atau sering dipakai pindah-pindah tempat kerja. Soalnya bobot laptop ini lumayan berat dan daya tahan baterainya juga cuma tahan 2 jam kalau nggak bawa charger. Yo guys, itu dia review dari Pongo 535. Kalau kamu masih punya masukan atau pertanyaan seputar laptop ini, silahkan drop di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. 535. Seri pertama nggak sih? Biasanya 7 ya. 5 ini.